Blora tidak hanya sedang membangun infrastruktur, tapi juga membangun jiwa dan tradisinya. Di segmen Blora This Week Medio ini kita akan melihat bagaimana kemeriahan grebek gunungan di berbagai wilayah eks-Kawedanan bersanding mesra dengan aksi kemanusiaan melalui santunan bagi 1.000 anak yatim lewat program Gastra. Tak hanya itu, wajah perkantoran di Blora pun segera tampil lebih humanis dan religius dengan kebijakan Jumat bersarung. Mari kita simak rangkuman selengkapnya dalam Blora This Week Medio ini. Kita awali dengan berita pertama, hormati Bapak Pers Nasional Bupati Blora ziarah ke makam Tirto Adisuryo di Bogor. Mengawali rangkaian agenda di penghujung tahun, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman melakukan ziarah penuh khidmat ke makam tokoh pers legendaris Raden Mas Tirto Adisuryo di Bogor. Kunjungan ini juga menjadi langkah awal rencana besar Pemkab Blora untuk mengabadikan jejak sejarahnya melalui pemberian nama jalan di Blora dan agenda haul tahunan. Ya, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman memimpin ziarah ke makam Bapak Pers Nasional Raden Mas Djoko Mono Tirto Adisuryo di TPU Blender, Bogor, Senin 15 Desember 2025. Ziarah ini menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa kelahiran Blora yang juga pendiri surat kabar Medan Prijayi. Didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan insan pers Blora, rombongan disambut oleh cicit almarhum, Oki. Selain melantunkan doa dan tahlil, kunjungan ini membahas rencana besar untuk mengabadikan jejak sejarah sang pionir pers di tanah kelahirannya. Poin penting, rencana ke depan. Bupati Arif mewacanakan pemberian nama Jalan Tirto Adisuryo di Kabupaten Blora, menyusul langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bogor. Selain itu, Pemkab Blora merencanakan gelaran haul Tirto Adisuryo setiap tahun sebagai agenda rutin untuk mengenang jasa dan perjuangan tokoh tersebut. Pihak keluarga mendukung rencana sinergi sejarah antara Bogor dan Blora, termasuk mengundang keluarga besar untuk menelusuri jejak leluhur mereka di Blora. Ziarah ini adalah mimpi lama saya. Kami ingin menghidupkan kembali semangat perjuangan beliau. Jika di Bogor sudah ada nama Jalan Tirto, maka di Blora juga harus ada sebagai bentuk kebanggaan warga daerah asalnya, ujar Bupati Arif. Pihak keluarga menjelaskan bahwa selain di dunia pers, Tirto Adisuryo memiliki peran krusial dalam sejarah pergerakan melalui pendirian Serikat Dagang Islamiyah di Bogor sebelum berkembang di Solo. Alhamdulillah, ini kita membersamai teman-teman media, teman-teman wartawan dari Blora. Kita bisa ziarah di makam Tirto Adisuryo. Ini adalah Bapak Pers kita. Sudah mimpi lama saya pengen kesini. Alhamdulillah sore hari ini ada cicitnya ini, Mas Oki bisa di sini ya. Aduh, gimana Mas ceritanya ini dibagi untuk teman-teman wartawan ini? Ya, yang pertama saya makasih banyak buat Pak Bupati Arif, ternyata senior saya nih, sesama Nahdien. Jadi makasih banyak udah berkunjung jauh-jauh ke Bogor. Saya juga tadi dari Jakarta ke sini untuk menyambut teman-teman dari Blora. Ya, Tirto Adisuryo pertama kali dimakamkan di Jakarta, sebetulnya di Mangga 2. Cuma kan ada pembangunan dan lain sebagainya, tahun 73 diputuskan untuk dipindahkan, dimakamkan kembali di sini, di TPU Blender di Bogor.
banyak juga yang sudah datang ke sini, ada Max Lane, ada Pramudiananda, terus semua peneliti-peneliti segala macam udah pada ke sini. Dan Yang Jalan Keramat tadi gimana ceritanya? nah, kalau Jalan Keramat itu menurut ada beberapa orang sejarawan dan budayawan bilang bahwa memang posisi, jadi Tirto itu dulu selain punya surat kabar Medan Priayi, terus mendirikan organisasi juga Serikat Dagang Islam, juga punya hotel Medan Priayi yang diduga posisinya ya di sekitaran PBNU itulah, kira-kira di situ. Nah, fungsinya dulu untuk menampung kalau orang mau berangkat haji sebelum ke Sunda Kelapa di situ, Pak Bupati. Jadi tahun-tahun kolonial, era kolonial ya, era kolonial. Jadi 19 sekian gitu di awal-awal. Nah, kenapa di Bogor? Bogor punya historis juga buat Tirto. Karena sebetulnya Tirto pada tahun 1909 mendirikan Serikat Dagang Islamiyah. Jadi Serikat Dagang Islamiyah itu sebelum ada Serikat Dagang Islam di Solo oleh Samanhudi, lebih dahulu ada di Bogor, di Empang, di Tanjakan Empang. Tirto bersama pedagang-pedagang Hadrami keturunan pada saat itu memutuskan untuk mendirikan Serikat Dagang Islamiyah, dan pada akhirnya berdiri gitu. Ada archive-nya, arsip sejarahnya ada segala macam ya, mungkin jadi akhirnya Tirto begitu dekat dengan Bogor lah pada akhirnya. Jadi kalau di Bogor aja udah ada Jalan Tirto Adisuryo, kira-kira kalau di Blora ada Jalan Tirto Adisuryo setuju nggak? Cocok gitu Pak. Alhamdulillah. Dari pes nanti Pak Bupati. Dari pes nanti katanya tadi. Kalau Pramudia belum, minimal Tirto Adisuryo dulu. Nah itu. Iya. Ada haul nggak? Gimana? Ada acara haul di Blora. Haul tahunan nggak? Atau mbahnya atau apa? Kita mau nyari jejak cepunya dulu di mana? Karena kelahirannya kan di Cepu ya. Saya kalau haul Tirto itu di Jakarta kita beberapa era dulu waktu di era Pak SBY rutin dilakukan tiap tahun oleh teman-teman, terus kemudian keluarga buat internal lah ya, internal untuk keluarga. Nah kemarin teman-teman dari Jalan Pagi Sejarah, komunitas sejarah yang ada di Bogor, ada Om Rizal juga di situ, ikut kemarin beliau pecinta sejarah beliau, jadi bikin kemarin haul dengan cara napak tilas dari mulai makam, terus Jalan Tirto Adisuryo, Tanjakan Empang tempat berdirinya Serikat Dagang Islam, terus Pasar Baru di mana di situ dulu ada satu hotel yang sekarang udah hancur, udah nggak terawat. Di situ Tirto kalau Bogor tinggalnya di situ, nginepnya di situ. Oh gitu. Selaku cicit apa pernah meneliti di Blora? Saya belum pernah ke Blora. Belum pernah ke Blora, termasuk makam kakeknya yang Bupati Bojonegoro. Ada rencana? Ya, Segera kita temuin ya. Segera, siap. Siap. Berita berikutnya, tidak hanya ziarah ke makam Raden Mas Djoko Monotirto Adisuryo saat berada di Bogor, dalam rangka menggali potensi PAD dan pertanian organik, Pemkab Blora juga studi tiru ke Kota Bogor dan IPB. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi tiru ke pemerintah Kota Bogor dan Institut Pertanian Bogor IPB untuk mendalami strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta pengembangan pertanian organik. Senin, 15 Desember 2025. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyerap strategi Kota Bogor yang sukses meraup PAD hingga 1,1 triliun rupiah di tengah efisiensi anggaran nasional. Fokus utama studi tiru adalah digitalisasi PAD, yakni mempelajari inovasi Kota Bogor seperti aplikasi SIPDeh, Sistem Informasi Pajak Daerah, dan Sistem Parkir Digital ORIS untuk menekan kebocoran pendapatan. Selain itu juga belajar manajemen perparkiran, sinkronisasi regulasi melalui Perda dan Perwali Khusus Parkir, serta kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk mengadopsi konsep urban farming dan pertanian organik sebagai solusi keterbatasan lahan dan peningkatan kualitas pangan. Kami ingin meniru strategi Bogor dalam meningkatkan PAD melalui digitalisasi layanan. Selain itu, kami juga berdiskusi terkait regulasi Perda Pertanian Organik untuk diterapkan di Blora, ujar Bupati Arif di Balai Kota Bogor. Selain ke Balai Kota, rombongan Pemkab Blora menyambangi Fakultas Pertanian IPB. Dalam pertemuan dengan Wakil Rektor IPB, Prof. Iskandar Zulkarnain Siregar, kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi program ketahanan pangan dan pengembangan SDM pertanian di Kabupaten Blora. Turut hadir dalam rangkaian kunjungan tersebut Wakil Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, serta jajaran kepala OPD terkait.
Pemirsa, masih seputar hiruk-pikuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276, rayakan hari ulang tahun ke-276, 38 pasang gunungan ludes dalam gerebek eks Kawedanan Randu Blatung. Semarak peringatan Hari Jadi ke-276 Kabupaten Blora berlanjut dengan prosesi gerebek gunungan di wilayah eks Kawedanan Randu Blatung, Kamis 18 Desember 2025. Berbeda dari tahun sebelumnya, tasyakuran tahun ini digelar bergiliran di 4 wilayah eks Kawedanan guna memeratakan kemeriahan bagi masyarakat. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman mengapresiasi antusiasme warga yang tumpah ruah mengikuti prosesi rayahan, rebutan, gunungan. Menurutnya, konsep per eks Kawedanan ini membuat perayaan lebih bermakna dan menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat. Poin utama kegiatan: jumlah gunungan sebanyak 38 pasang gunungan dikirap berasal dari partisipasi 18 desa atau kelurahan, instansi pendidikan, hingga organisasi profesi seperti IBI dan SPPG. Wilayah pelaksanaan: selain Randu Blatung, rangkaian gerebek juga digelar di eks Kawedanan Blora, Ngawen, dan Cepu. Harapan masyarakat: warga berharap agenda ini menjadi destinasi wisata tahunan yang mampu menarik wisatawan luar daerah. Gerebek gunungan tahun ini benar-benar gumrebek, ramai. Ini adalah momentum memperkuat kebanggaan daerah dan melestarikan warisan leluhur. Kami mengajak masyarakat berdoa agar Blora semakin maju dan rukun, ujar Bupati Arif. Tangan untuk eks Randu Blatung dari 3 kecamatan, saya atas nama pemerintah Kabupaten Blora dengan Ibu Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda mengucapkan apresiasi, terima kasih setinggi-tingginya untuk kekompakan, guyup rukun semuanya, luar biasa. Jadi ini sekitar 40 lebih ya, Pak Camat ya. Nah, ini sebagai wujud syukur kita dalam rangka Hari Jadi Blora yang ke-276. Ini tradisi baru, biasanya gerebek jadi satu di Blora, ini kita pecah 4 tempat. Dari eks Blora, eks Ngawen, eks Cepu, dan terakhir ini eks Randu Blatung. Ini dalam rangka kita juga mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Alhamdulillah hasil bumi kita, semoga dengan gerebek gunungan ini ada gunungan lanang, gunungan wedok, di sini hasil bumi kita, sayur mayur dan sebagainya, buah-buahan semuanya. Dan juga ini ada jajanan pasar. Nah, ini kita berdoa nanti semoga eks Randu Blatung ini akan menjadi daerah yang makmur, makmur, subur, masyarakatnya sehat dan sejahtera. Sebagai kecamatan yang hari ini penduduknya terbesar kedua setelah Kota Blora, Randu Blatung ini adalah daerah yang strategis. Apalagi akses sudah dibuka. Wah, ini mesti rebut saya lalu Pak Camat. Ampun sih ya, tunggu sih ya. PLT Camat Randu Blatung, Joko Budi Heri Santoso, melaporkan bahwa meski diikuti ribuan orang, acara berlangsung tertib dan kondusif. Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Blora, jajaran Forkopimda, serta unsur pimpinan kecamatan dari Randu Blatung, Jati, dan Kradenan. Berita selanjutnya, Larwasda 2025 Bupati Blora tegaskan pengawasan sebagai benteng anggaran rakyat. Ya, pemerintah Kabupaten Blora menggelar Gelar Pengawasan Daerah atau Larwasda tahun 2025 di Ballroom Azana Garden Hill Resort, Kamis 18 Desember 2025. Acara yang dirangkaikan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menegaskan bahwa fungsi pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sistem peringatan dini atau Early Warning System. Poin strategis pengawasan. Mitra strategis. APIP
kini berperan sebagai penasihat terpercaya atau trusted advisor bagi OPD untuk mencegah penyimpangan anggaran sejak dini. Optimalisasi anggaran. Pengawasan ketat dilakukan guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Inovasi digital. Mendorong transformasi pengawasan berbasis teknologi informasi dan data untuk menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Pengawasan adalah kemitraan strategis. Kita harus memastikan anggaran benar-benar menjadi benteng untuk kepentingan rakyat melalui budaya kerja yang jujur dan profesional, ujar Bupati Arief. Raport kinerja OPD dan desa. Inspektur Kabupaten Blora, Irfan Agustian Iswandaru, memaparkan bahwa sepanjang 2024 terdapat 569 temuan dari 101 laporan hasil pemeriksaan. Hingga saat ini, sebanyak 343 rekomendasi telah tuntas ditindaklanjuti. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Blora memberikan penghargaan kepada instansi dengan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan tercepat 100%, diantaranya OPD, Baperida, Badan Kesbangpol, dan Dinrum Kimhub. Kecamatan, Banjarjo, Sambong, dan Bogorejo. Desa, Bogowanti, Ngawen, Karanganyar, Todanan, dan Sambongwangan, Randu Blatung. Ingin tahu perkembangan berita Gastra? Di Blora This Week Medio ini diwarnai dengan perkembangan terkini program yang diinisiasi oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, yakni lewat program Gastra. Basnas Blora salurkan santunan untuk 1.000 anak yatim. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Blora menyalurkan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu melalui program Gastra, Gerakan Sedekah Subuh. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis 18 Desember 2025. Dana santunan sebesar Rp300.000 per anak tersebut bersumber dari Gerakan Sedekah Subuh Sukarela para pejabat Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora. Program ini merupakan dana di luar zakat profesi ASN yang rutin dipotong setiap bulan. Poin penting penyaluran. Mekanisme, 200 anak hadir di pendopo, sementara 800 lainnya disalurkan melalui koordinator wilayah, Korwil masing-masing. Tujuan program, memberikan dukungan moral dan material agar anak yatim tetap semangat bersekolah dan meningkatkan kualitas SDM di Blora. Program unggulan Basnas. Selain Gastra, Basnas Blora mengelola program Rumah Tidak Layak Huni, RTLH, Gerobak UMKM, peternakan ayam petelur, hingga bantuan BPJS Kesehatan. Bupati Arif Rohman memberikan apresiasi atas pengelolaan sedekah yang transparan dan tepat sasaran. Kalian tidak sendiri. Kami ingin memastikan anak-anak yatim di Blora mendapatkan perhatian dan kasih sayang agar terus berprestasi sebagai generasi penerus bangsa, tegas Bupati. Ketua Basnas Blora, Haji Sutaat menambahkan bahwa program Gastra merupakan wujud kepedulian sosial keagamaan yang sifatnya sukarela namun berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kecil. Masih di Blora This Week Medio 22 Desember 2025, dengan berita nobar film Tegar, Pemkab Blora dan DPR RI salurkan beasiswa PIP untuk ratusan siswa di Blora. Pemirsa, suasana haru mewarnai bioskop Platinum Cineplex MD Mall Blora saat ratusan siswa menghadiri acara nonton bareng, nobar, film Tegar, sekaligus penyerahan beasiswa program Indonesia Pintar PIP, Kamis 18 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi serta solusi nyata atas kendala biaya pendidikan di Kabupaten Blora. Acara yang diinisiasi oleh anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB, Eva Monalisa,
dihadiri langsung oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, dan Wakil Bupati Sri Setiorini. Program ini menyasar siswa dari berbagai jenjang, termasuk sekolah luar biasa, SLB, sebagai bentuk penguatan pesan inklusivitas. Poin strategis kegiatan: atasi anak tidak sekolah. Bupati Arif menegaskan, beasiswa PIP adalah solusi krusial bagi siswa kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya. Pesan inklusivitas: pemilihan film Tegar yang mengisahkan perjuangan anak disabilitas untuk sekolah menjadi refleksi bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang prestasi. Daftar penerima: siswa berasal dari berbagai instansi seperti SLB Ceria Mandiri, SLB Budi Mulia, MI Al-Huda Kunduran, hingga SDN 2 Karancati. Dengan bantuan PIP ini, anak-anak kita tetap bisa sekolah dengan tenang. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak di Blora yang putus sekolah karena kendala ekonomi, tegas Bupati Arif. Eva Monalisa menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekedar tontonan, melainkan upaya menanamkan keteguhan hati kepada para siswa. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas SDM dan menekan angka putus sekolah di Kabupaten Blora. Pemirsa, ini baru bela negara. Sinergi Pemkab dan Forkopimda Blora dalam rangka bela negara sekaligus menciptakan rasa aman dan nyaman jelang Nataru 2025-2026 melakukan resik-resik jalur strategis Blora Randu Blatung. Pemerintah Kabupaten Blora bersama unsur Forkopimda menggelar aksi bersih-bersih di sepanjang ruas Jalan Blora Randu Blatung, Jumat 19 Desember 2025. Kegiatan yang dilaksanakan usai upacara Hari Bela Negara ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengendara dan mengamankan jalur distribusi ekonomi menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, menegaskan bahwa jalur Blora Randu Blatung merupakan urat nadi vital yang menghubungkan konektivitas regional menuju Tol Ngawi. Selain menjadi akses mobilitas barang dan jasa, jalur ini sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalan ini sangat vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Kami berkomitmen melakukan penataan bertahap agar jalur tetap aman dan nyaman, serta berharap adanya dukungan peningkatan kapasitas jalan dari Kementerian PUPR, ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Bu Derini tersebut. Jadi ini memang baru yang pertama kita lakukan. Untuk selanjutnya nanti kita evaluasi 6 bulan. Karena apa? Jalur ini adalah jalur yang sangat vital sekarang. Saya lihat dulu 1-2 mobil, tapi sekarang siang malam padat dengan kendaraan. Oleh karena itu akan kita lakukan minimal 1 tahun sekali. Kalau maksimalnya ya sesuai kebutuhan nanti. Mungkin menyambut tahun baru seperti saat ini, mungkin dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Iya, tapi untuk perawatannya nanti Bu seperti apa itu? Untuk perawatan jalan ini sementara masih dibebankan PU. Semoga saja nanti dari pusat harapan kami ada perhatian untuk mengadakan pelebaran jalan yang sepanjang ini. Karena sudah menjadi jalan vital untuk terobosan ke Blora menuju Ngawi, Ngawi ke Semarang. Sementara itu, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menjelaskan bahwa aksi pembersihan alang-alang dan ranting pohon dilakukan untuk meningkatkan jarak pandang pengemudi. Hal ini krusial mengingat jalur yang melintasi kawasan hutan tersebut memiliki banyak tikungan tajam dan tanjakan, sehingga masuk dalam kategori jalur rawan kecelakaan atau black spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama Bu Wakil Bupati, bersama teman-teman Forkopimda, para kepala OPD. Hari ini kita melaksanakan kegiatan kerja bakti jalanan. Ya. Dalam artian kita membersihkan semak-semak yang menutupi jalan, tujuannya satu, untuk keselamatan bersama. Nah, Aksi sinergi ini diikuti oleh jajaran OPD Pemkab Blora dan personel Polres Blora sebagai langkah konkret menjaga kelancaran arus lalu lintas pada jalur tulang punggung ekonomi kabupaten. Pemirsa, kemeriahan Hari Amal Bakti
ke-80 Kemenak Republik Indonesia di Blora Jumat 19 Desember 2025 akan mewarnai Blora This Week dalam pekan ini. Sambut HAB ke-80, Kemenak Blora gelar sosialisasi budaya pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Blora memberikan apresiasi atas penyelenggaraan sosialisasi budaya pelayanan prima oleh Kantor Kementerian Agama Kemenak Blora dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kemenak RI, Jumat 19 Desember 2025. Kegiatan bertema Do the Best, Serve the Rest ini menghadirkan Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim sebagai narasumber. Sosialisasi ini bertujuan membangun aparatur yang adaptif, responsif, dan profesional dalam melayani masyarakat. Bupati Blora, Arif Rohman menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima saat ini merupakan sebuah keharusan. Aparatur Kemenak adalah garda terdepan pelayanan keagamaan. Melalui semangat memberikan yang terbaik, kita harus melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan penuh keikhlasan, ujar Bupati. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi sinergi Kemenak dan Pemkab Blora yang baru saja meraih juara 1 tingkat nasional dalam pengembangan pendidikan agama Islam (PAI) melalui program Sekolah Sambi Ngaji atau SSN. Selain itu, Bupati mengajak Kemenak untuk memperkuat kolaborasi dalam memetakan anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan akses beasiswa pendidikan tinggi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan tercipta perubahan nyata pada budaya kerja aparatur agar pelayanan semakin transparan dan berkeadilan. Ini yang menjadikan publik Blora memberi berbagai tanggapan terkait pemberitaan perkuat karakter religius. Bupati Blora gagas program Jumat Bersarung bagi ASN Muslim di Blora. Pemerintah Kabupaten Blora segera memberlakukan program Blora Jumat Bersarung bagi aparatur sipil negara ASN Muslim pria. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat budaya kerja berbasis nilai religius, kesederhanaan, dan kearifan lokal. Rencana tersebut disampaikan Bupati Blora, Arif Rohman, saat menghadiri sosialisasi budaya pelayanan prima dalam rangka Hari Amal Bakti ke-80 Kemenak RI, Jumat 19 Desember 2025. Bupati menegaskan bahwa penggunaan sarung merupakan simbol penyeimbang antara profesionalitas kerja dan landasan spiritual. Kami rencanakan setiap hari Jumat ASN Muslim pria mengenakan sarung. Ketentuan ini akan segera dituangkan dalam surat edaran, tegas Bupati Arif. Menurutnya, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari ibadah. Melalui gerakan ini, Pemkab Blora berharap dapat membangun lingkungan kerja yang lebih humanis dan berkarakter, sehingga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih prima, beretika, dan berkeadilan. Bupati sendiri telah mengawali gerakan ini dengan mengenakan sarung saat memimpin rapat dan menghadiri agenda kedinasan sejak Jumat pagi sebagai bentuk teladan bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Masih di Blora This Week, dengan berita amankan Nataru, Polres Blora terjunkan 163 personil dan dirikan 5 pos pantau. Pemirsa, Polres Blora resmi memulai operasi Lilin 2025 untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam operasi kemanusiaan yang berlangsung selama 14 hari, 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 ini, sebanyak 163 personil Polri diterjunkan dengan dukungan penuh dari TNI serta stakeholder terkait. Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan di halaman Mapolres Blora, Jumat 19 Desember 2025. Bupati Blora, Arif Rohman, bertindak sebagai pimpinan apel dan membacakan amanat Kapolri mengenai potensi lonjakan mobilitas masyarakat yang diprediksi mencapai 119,5 juta orang secara nasional.
Kami mendirikan 5 pos yang terdiri dari 3 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu. Fokus kami adalah menjamin keamanan ibadah umat Kristiani serta melayani pemudik yang masuk ke Blora, jelas Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Jadi yang pertama terima kasih atas Pak Wati hadir dalam apel gelar pasukan kaitannya dengan operasi Lilin Candi 2025. Dari Polres mendirikan 5 pos, 3 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu. Nah, di situ berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk dari rekan-rekan TNI, bagaimana kita nantinya selama 14 hari melakukan kegiatan operasi kemanusiaan, pelayanan kepada umat Kristiani yang merayakan Natal, serta para pemudik yang mungkin nantinya akan datang ke Kabupaten Blora. Puncaknya targetnya kapan Dan? Puncak Nataru. Puncak Nataru diprediksi tanggal 22, 23. Ya, karena saat ini juga anak-anak sekolah juga libur sekolah, makanya kita all out semuanya di lapangan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Apa himbauan terkait kendaraan berat dan Himbauan kepada kendaraan berat tadi sudah disampaikan dalam amanat untuk pembatasan operasional kendaraan-kendaraan yang truk gandeng yang sumbu 3. berarti untuk pembangunan IJB ini juga dihentikan Dan? Jalan IJB. Jadi udah mau selesai. Dan untuk personal sendiri berapa dari yang dikerahkan? Personel dari Polres kurang lebih ada 163 personel yang kita libatkan dalam operasi kemanusiaan ini. Nanti ditambah dari rekan-rekan Kodim dan stakeholder terkait dari pemerintah kabupaten. Untuk sterilisasi gereja Dan? Sterilisasi gereja nanti kita laksanakan H-3. H-3 maksudnya H-3 dalam artian sebelum jam pelaksanaan. Ya, terima kasih. Selain pengamanan jalur, Polres Blora akan melakukan sterilisasi gereja 3 jam sebelum ibadah dimulai. Kapolres juga mengimbau kendaraan angkutan barang berat, truk gandeng sumbu 3, untuk membatasi operasional guna menekan kepadatan lalu lintas yang diprediksi memuncak pada 22 sampai 23 Desember. Bupati Arif Rohman turut mengapresiasi sinergi lintas sektoral ini. Usai mengecek sarana dan prasarana atau sarpras operasi, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Semoga Blora selalu aman dan kondusif berkat kerja keras seluruh jajaran kepolisian dan stakeholder yang bertugas, pungkas Bupati. Ya, sore ini dengan Pak Kapolres, dengan perwakilan dari Kodim dan juga lintas sektor mengadakan apel untuk gelar pasukan operasi Lilin Candi 2025. Tentunya kita cek kesiapannya, operasinya mulai dari tanggal 20 ya, sampai tanggal 2 Februari untuk 2 Januari, maaf. Untuk bagaimana kita mengamankan agenda rutin tahunan kita yaitu Natal dan Tahun Baru. Ya, kita ucapkan apresiasi, terima kasih untuk jajaran kepolisian, Pak Kapolres, Pak Dandim, dari TNI dan juga seluruh stakeholder yang ikut mendukung operasi ini. Semoga Blora aman, damai selalu. Terima kasih Pak Kapolres. Bapak kok pakai sarung ada yang unik? Ini hari, ya ini karena enggak, hari Jumat ini Pak Gubernur sebagai seragam kita ya, untuk seragam hari Jumat. Nanti Blora juga mengikuti arahan dari Pak Gubernur. Kebetulan ini tadi hari pertama. Ini kita ngawal Pak Kapolres, yang penting mau Pak Kapolres. Peringatan Hari Bela Negara ke-77 di Blora, momentum perkuat persatuan dan solidaritas bencana juga mewarnai Blora This Week Medio 22 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Blora menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-77 di halaman kantor Setda Blora, Jumat 19 Desember 2025. Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat tertulis Presiden RI Prabowo Subianto. Peringatan tahun ini mengusung tema Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju.
Dalam amanatnya, Presiden menekankan bahwa bela negara saat ini tidak hanya menghadapi ancaman konvensional, tetapi juga tantangan cyber, radikalisme, disrupsi teknologi, hingga bencana alam. Semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh warga Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, ujar Wabub Sri Setiorini saat membacakan amanat Presiden. Presiden juga mengajak seluruh bangsa untuk mewujudkan cinta tanah air melalui tindakan nyata, terutama dengan membantu sesama yang sedang tertimpa bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momentum ini menjadi pengingat sejarah berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI tahun 1948 sebagai bukti ketangguhan bangsa. Upacara yang diikuti oleh unsur Forkopimda, TNI Polri, ASN hingga pelajar ini berlangsung khidmat, diwarnai dengan pembacaan Ikrar Hari Bela Negara. Kegiatan ini menegaskan komitmen seluruh elemen masyarakat Blora dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pengabdian dan karya nyata di kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Blora This Week kali ini dengan berita kejar target akhir tahun. Bupati Blora instruksikan OPD percepat capaian anggaran. Ya, memasuki penghujung tahun anggaran 2025, Bupati Blora Arif Rohman memberikan instruksi tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan percepatan capaian kinerja. Di tengah tren positif pendapatan asli daerah yang hampir menyentuh 100%, percepatan proyek infrastruktur strategis seperti jalan daerah terus dipantau ketat demi memastikan manfaat pembangunan segera dirasakan oleh masyarakat. Ya, Bupati Blora Arif Rohman memberikan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, untuk memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran 2025. Dalam rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan, Jumat 19/12/2025, Bupati meminta jajarannya melakukan perhitungan matang agar seluruh target fisik dan keuangan tercapai tepat waktu. Kita harus berhitung dengan waktu kerja akhir tahun. Progresnya harus benar-benar dihitung dan akan terus kita pantau perkembangannya, tegas Bupati Arif di ruang pertemuan Setda Blora. Senada dengan Bupati, Sekda Blora Komang Gede Irawadi menekankan bahwa serapan anggaran yang tinggi harus dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik. Sekda melaporkan capaian positif pendapatan asli daerah (PAD) yang telah menyentuh angka 508,8 miliar rupiah atau 98,52%. Selain itu, ia menginstruksikan agar gaji PPPK mulai dibayarkan pada Senin mendatang. Di sektor infrastruktur, PLT Kepala DPUPR Blora, Nidzamuddin Al-Huda, memaparkan kemajuan signifikan proyek Inpres Jalan Daerah. Saat ini, ruas Cabak Bleboh telah mencapai 98%, sementara ruas jalan strategis lainnya seperti Jepon Bogorejo dan Japah Tunjungan telah melampaui angka 90%. Pemirsa, deretan kabar tadi menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya mengukuhkan jati diri daerah. Melalui harmoni budaya di Grebek Gunungan, kepedulian sosial bagi 1000 anak yatim, hingga penguatan karakter religius dalam kebijakan Blora Jumat Bersarung. Kita melihat wajah pemerintahan yang tidak hanya bekerja secara profesional, namun juga tampil lebih humanis dan bersahaja. Semoga semangat kebersamaan ini terus membawa Blora menuju masa depan yang lebih sejahtera. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di Blora This Week edisi mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.